Bisa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kita jumpa lagi di YouTube channel aku dengan video yang berbeda, namun dengan topik yang sama, yaitu keperawatan. Kali ini aku bakalan bahas tentang menjadi perawat dan juga sambil melaksanakan pendidikan sarjana keperawatan. Udah ada beberapa poin yang aku tulis dan aku ringkas dan bakalan aku share di sini pengalaman aku sebagai perawat atau karyawan dan sambil melanjutkan studi sarjana keperawatan. Ada banyak sekali sebenarnya hal-hal yang ada kesulitan dan juga kelebihannya masing-masing, dan tentunya untuk satu orang dan orang yang lainnya pasti berbeda-beda. Ini aku share pengalaman pribadi aku sendiri. Sebelumnya aku mau cerita dulu, aku itu sekarang menjadi salah satu karyawan di rumah sakit swasta. Kemudian aku juga lanjut S1 keperawatan di tahun 2020 awal dan sekarang sedang memasuki semester 4 dan tinggal menunggu menyelesaikan skripsi dan minta doanya buat teman-teman, semoga aku cepat lulus. Video ini aku buat sebagai acuan teman-teman bagi teman-teman yang masih bingung gimana rasanya atau kayak gimana sih sebenarnya sensasinya orang kerja sebagai perawat. Seperti yang kita tahu, perawat itu kan yang diunggulkan adalah jasanya, maksudnya kita melayani pasien kita dengan jasa kita, seperti itu. Nah, apa sih repotnya dan apa hambatan-hambatan, kekurangan dan juga kelebihannya? Aku udah tulis poin-poin pentingnya di notebook aku dan aku bakalan share di sini, jadi tonton sampai habis dan jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya aku semangat terus bikin konten tentang dunia keperawatan. Sebelumnya aku bakalan cerita karena aku ngambil kuliahnya di tahun 2020 dan itu sudah memasuki masa pandemi. Dari semester 1 sampai sekarang kuliah yang aku jalanin itu adalah daring, sistem daring atau online. Jadi belum pernah sama sekali ke kampus untuk melaksanakan perkuliahan. Namun karena aku sendiri adalah mahasiswa unfulen atau non reguler, alih jenjang, karena sambil kerja itu kuliahnya itu di sore hari sampai malam hari. Namun teman-teman aku yang di reguler itu mereka ada masuk kuliah selama masa pandemi karena ada kewajiban untuk lab skill, karena kita ketahui sendiri seorang perawat itu kan skillnya harus bagus. Nah, ketika kuliah dan harus ada lab skill, mereka harus ke kampus dengan prosedur-prosedur atau prokes yang sudah dijalankan oleh kampus, seperti itu. Nah, di sini aku bakalan sharing beberapa poin yang mungkin terjadi jika kalian kerja sambil melakukan perkuliahan. Yang pertama itu mudah down karena lelah. Aku sharing sedikit. Aku di sini kerja itu dari Senin sampai hari Sabtu dengan total 4 hari libur di hari Minggu dalam waktu 1 bulan ya. Kadang ada 1 hari libur untuk libur bulanan. Kemudian di kuliah aku itu Senin sampai Jumat itu ada jadwal kuliah dari jam 3 sampai jam 9 atau setengah 10 kadang. Tergantung hari itu ada mata kuliah berapa dan ada kendala-kendala untuk melaksanakan perkuliahan atau di antara mahasiswanya dan juga keperluan dari dosen-dosennya, seperti itu. Kenapa sih kita mudah down karena lelah? Karena yang pertama ini aku sharing pengalaman pribadi aku kerja dari jam 7 pagi sampai jam 2 selesai shift. Aku pulang dengan badan yang udah lumayan capek kerja seharian gitu ya di rumah sakit. Terus kemudian aku mandi, makan siang dan lain sebagainya, siap-siap buat Zoom meeting atau Google Meet. Kemudian lanjut perkuliahan dengan kalau perawat sendiri itu kan kita nggak cuma modal fisik aja ya, kita fisiknya jalan, kita pikirannya juga harus jalan. Jadi, perawat itu kan harus bisa dua-duanya, harus seimbang. Jangan sampai kita cuma bisa melakukan asuhan keperawatan secara
tindakan ke pasien, namun pengetahuan kita juga terbatas seperti itu. Nah, ketika udah sampai rumah, kita melakukan Zoom meeting atau Google Meet, itu keadaannya udah dengan badan yang capek, dan mungkin kalau udah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, di hari Jumat itu udah benar-benar sudah masuki 5 hari kerja tanpa istirahat gitu kan, paginya kerja sampai siang, sorenya kuliah sampai malam, belum lagi kalau ada tugas yang deadline harus dikerjakan dan harus dikumpulkan, belum lagi kita harus baca-baca buat menambah wawasan seperti itu. Jadi kita bakalan mudah down dan mudah capek, dan ketika down itu yang aku rasain untuk melaksanakan perkuliahan itu kayak asal aja gitu loh, asal kita hadir di Google Meet, dan itu benar-benar mempengaruhi banget antusias kita buat belajar seperti itu. Jadi kayak udah capek aja gitu sampai rumah. Kemudian yang kedua itu susah membagi waktu. Itu pasti banget ya susah membagi waktu, apalagi kita buat kalian yang misalkan sudah menikah ataupun belum menikah, punya kegiatannya masing-masing, kebutuhannya masing-masing. Jika paginya kerja, sore sampai malam kuliah, sedangkan kita sendiri butuh waktu bersama teman, sama keluarga, buat me time. Baik teman-teman, semoga informasi yang aku kasih ke kalian bisa menambah wawasan dan juga membantu kalian dalam menentukan pilihan yang yang tadinya ragu-ragu buat kuliah, semoga jadi semangat lagi, terus menjadikan kita sejawat yang berkompetensi, yang sejawat yang berpendidikan bagus dan banyak ilmu, dan bisa melakukan asuhan keperawatan di lapangan maupun secara pemikiran itu cerdas, terampil, dan luar biasa. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau kalian pengen tahu atau aku share pengalaman tentang keperawatan atau yang lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.